から昼寝してるの？のび太！ほらね、やりますすごいわ、のび太さん。うちの家の掃除機もお願い。うちの店にFilm dimulai di mana di suatu hari Nobita tengah tertidur lelap. Di sini ibunya pun mendekati Nobita dan membangunkannya untuk mengerjakan PR milik Nobita yang belum dikerjakannya. Namun di sini Nobita terlihat sangat malas sekali untuk bangun tidur dan mengerjakan PR. Hal itu membuat sang ibu menjadi sangat marah kepada Nobita. Akhirnya Nobita pun dengan rasa yang malas ia tetap mengerjakan PR tersebut. Tak lama setelah itu datang Doraemon mengagetkan Nobita yang tengah sibuk mengerjakan PR. Di sini Doraemon menanyakan mengapa Nobita terlihat sangat murung. Bahkan Maya yang tengah depresi karena mendapat tekanan dari orang tuanya semakin tambah stres saat ia dihantui oleh sosok hantu Pak Bakti. Hal itu membuat Maya lari ketakutan dan tak tentu arah. Saat Maya tengah berlari, tiba-tiba sosok hantu Pak Bakti muncul dan menyeret tubuh Maya, hingga Maya pun terjatuh dari lantai atas. Teman-teman Maya pun merasa sedih dan kehilangan Maya. Setelah itu, Amelia mengajak Emir dan Fatah pergi ke rumah Pak Bakti. Barangkali mereka menemukan sesuatu yang bisa menjadikan titik terang terhadap permasalahan mereka saat ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah Pak Bakti. Saat itu, mereka pun berpencar. Di sini, Amelia menemukan buku harian Nisa yang di dalamnya tertulis, jika sebenarnya Nisa menyayangi Pak Bakti sekaligus membencinya. Di buku itu juga terdapat tulisan Pak Bakti, yang intinya, Pak Bakti merasa menyesal karena terus menuntut anaknya. Sedangkan Emir dan Fatah justru mendapat teror dan berlari ketakutan. Di pagi harinya, Amelia mengatakan kepada Emir dan juga Fatah, jika ia hendak kembali ke kelas itu, supaya semua permasalahan ini bisa terpecahkan. Di malam harinya, mereka pun kembali ke kelas itu. Dan benar saja, tepat jam 7, Pak Bakti pun mulai muncul. Anehnya, saat arwah Pak Bakti masuk kelas, arwah tersebut sama sekali tak terlihat, dan hanya suara ketukan tongkat Pak Bakti. Setelah itu, arwah Pak Bakti pun menuliskan materi pelajaran malam itu. Di sini, Fatah mulai ketakutan dan tidak kuat lagi. Fatah langsung keluar dari kelas itu dan berlari meninggalkan kelas. Saat itu, Amelia mendapat pesan dari temannya yang mengetahui alamat rumah ibu Pak Bakti. Dan malam itu, Amelia dan Emir pun langsung pergi ke rumah tersebut. Sesampai di rumah ibu Pak Bakti, ibunya pun membenarkan hal tersebut. Di mana semenjak kematian Anissa, Pak Bakti seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan, Nisa harus sembunyi-sembunyi untuk makan. Dan pada malam itu, penyakit Nisa kambuh dan membuat tubuh Nisa terjatuh dari lantai 2. Setelah kejadian itu, Pak Bakti pun menyalahkan dirinya dan membenci dirinya yang telah bersikap keras kepada anaknya. Dan sejak saat itu, Pak Bakti pun lebih fokus untuk mengajar. Di sisi lain, Fatah terus saja mendapat teror dari Pak Bakti. Saat itu, Fatah diseret oleh arwah Pak Bakti hingga beberapa meter. Saat Amelia dan Emir sampai di kampus, ia melihat jika Fatah berada di pojokan dengan rasa penuh ketakutan. Saat itu, Emir merasa menyesal karena telah melanggar aturan Pak Bakti. Tiba-tiba saja, Pak Bakti muncul di hadapan Emir dan memukul Emir. Namun yang sebenarnya terjadi, semua itu adalah halusinasi dari Emir sendiri, di mana Emir sama sekali tidak bertemu Pak Bakti, dan Emir sendirilah yang memukul tubuhnya sendiri. Saat itu, Emir dan Fatah saling pukul, karena menurut mereka melihat Pak Bakti di hadapan mereka masing-masing. Amelia pun hendak melerai kedua temannya, namun, ia justru terlempar keluar. Saat itu, Amelia melihat boneka kesayangan anak Pak Bakti. Amelia pun langsung mengambil boneka itu
dan mengatakan jika kematian Anissa bukanlah kesalahan Pak Bakti. Dan ketidaklulusan mereka juga bukan kesalahan Pak Bakti. Amelia pun meminta maaf kepada Pak Bakti karena telah membuatnya kecewa. Amelia juga berterima kasih kepada Pak Bakti karena telah menjadi dosen terbaik. Kemudian Pak Bakti pun teringat masa lalunya, di mana dahulu Amelia sangat dekat dengan Pak Bakti. Bahkan, Pak Bakti sempat hendak memberikan boneka tersebut kepada Amelia. Namun Amelia menolak dengan alasan, jika boneka itu adalah kenang-kenangan yang dimiliki oleh Pak Bakti. Pada akhirnya, arwah Pak Bakti pun muncul dengan wujud yang lebih baik. Di sini, arwah Pak Bakti pun pergi dengan tenang bersama dengan putri kesayangannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Amelia pun kini telah sukses dan menjadi seorang dosen. Dari kejauhan, arwah Pak Bakti pun tersenyum dan merasa bangga, karena anak didiknya yang sangat ia sayangi telah sukses menjadi dosen. Dan, film pun selesai.